Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Pasca dilanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kini secara perlahan-lahan sektor pariwisata di Provinsi Bali mulai pulih kembali. Hal ini ditunjukkan dengan mulai meningkatnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi pada produk domestik regional bruto (PDRB) di Bali. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2022, sektor penyediaan akomodasi memberikan kontribusi pada PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 43,96 triliun rupiah. Nilai ini sudah mengalami kenaikan dibandingkan kondisi tahun 2021, di mana ketika itu kontribusi dari sektor penyediaan akomodasi adalah 36,59 triliun rupiah. Pulihnya sektor pariwisata di Bali tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk pariwisata Bali. Insentif yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Pulau Dewata. Sejalan dengan perbaikan sektor pariwisata pasca pandemi, sejumlah persoalan mulai muncul di mana banyak wisatawan yang membuat ulah di Bali ataupun mencari kerja karena di negara mereka saat ini terjadi perang. Hal ini tentunya mendapat perhatian khusus bagi pemerintah dan seluruh jajaran pelaku pariwisata di Bali. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan menjaga adat budaya Bali adalah pengenaan retribusi bagi wisatawan mancanegara ke Bali yang besarnya mencapai $10 Amerika Serikat. Kebijakan ini tentunya tidak terlalu memberatkan karena di negara-negara lain sudah duluan menerapkan, namun sistemnya jadi satu sehingga tidak memberatkan dan menghambat wisatawan untuk menikmati kunjungannya di Bali. Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang akan memungut setiap wisatawan yang datang ke Bali, pada prinsipnya kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari sumber-sumber dana yang nantinya dipergunakan untuk demi kemajuan masyarakat Bali itu sendiri. Nah, terkait dengan adanya kebijakan one tourist $10, nah ini perlu diseragamkan dengan adanya kebijakan visa on arrival yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Jadi selama ini pemerintah wisatawan yang berkunjung ke Bali ataupun ke Indonesia sudah dikenakan biaya ke masuk itu sebesar, kalau tidak salah, $20-30 dan ada variasi nilainya. Nah, tentunya kami berharap supaya kebijakan dari pemerintah daerah Bali yang akan menerapkan pungutan kepada wisatawan ini bisa terintegrated dengan adanya pungutan visa on arrival tersebut. Jadi kita berharap supaya selama ini kita sering sekali mendapat keluhan dari wisatawan bahwa birokrasi yang terlalu lama ketika wisatawan sudah sampai di airport, dan kita sering sekali mendapatkan istilahnya mereka menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa keluar dari airport. Jadi itu yang perlu kita sinkronkan. Itu adalah ide yang bagus karena bagaimanapun juga kita tahu bersama roh daripada pariwisata Bali adalah budaya itu. Tapi kita berharap harus tepat sasaran itu, sebab orang menghidupi budaya atau bagaimana
budaya itu bisa survive itu mahal sekali, dan itu selama ini ditopang oleh masyarakat Hindu Bali ya, dalam kutip, karena dia satu meluangkan waktu, tenaga, energi, materi dan lain sebagainya gitu, artinya itu luar biasa pengorbanannya. Apabila ada dana seperti itu, kebijakan pemungutan $10 per kepala pariwisata, itu saya kira langkah yang bagus. Sekarang yang penting bagaimana menteri atau distribusinya itu tepat sasaran, artinya agar benar-benar menyentuh atau menyasar kepada baik itu masyarakat secara keseluruhan ataupun pribadi atau kelompok yang bisa artinya mendukung adat budaya itu bisa berkelangsungan ya. Pengenaan retribusi sebesar $10 Amerika Serikat yang setara Rp150.000 bagi turis asing itu akan dikelola dan dipakai untuk program pelindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, alam dan budaya, serta infrastruktur pendukung pariwisata. Diperkirakan dari pungutan ini, Bali mendapat perolehan dana sebesar Rp750 miliar, di mana angka tersebut dihasilkan dari target wisatawan yang datang ke Pulau Dewata sebanyak 5 juta orang per tahunnya. Pungutan itu rencananya berlaku bagi semua WNA yang masuk Bali, baik udara, darat maupun laut. Rencananya pemungutan akan dilakukan dengan sistem elektronik sehingga dana pungutan langsung masuk ke kas daerah dan meminimalisir terjadinya kebocoran. Peruntukannya juga sudah ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu untuk perlindungan alam, budaya, dan pembangunan yang jadi prioritas pemerintah Provinsi Bali, maupun juga akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur di semua kabupaten kota di Bali agar kapasitas perekonomian itu bisa meningkat. Kalaupun diterapkan, diharapkan nantinya pungutan ini dapat dilakukan seefektif mungkin tanpa menambah birokrasi ataupun jalur wisatawan berkunjung ke Bali. Karena jika terlalu ribet dan banyak jalur, tidak menutup kemungkinan wisatawan akan bosan dan malas berkunjung ke Bali. Nah, kalau masalah kebijakan pungutan ini, saya rasa negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Jadi contoh, kemarin kita ke Malaysia juga dikenakan pungutan ataupun retribusi wisatawan, dan tapi pungutan itu dikenakan ketika wisatawan itu menginap di hotel. Ini bukan merupakan bagian dari pajak PHR. Jadi mereka terintegrated mereka di luar negeri. Ya tentunya kita berharap dengan ada pungutan ini wisatawan bisa lebih praktis. Ya harapan kita ya selama ini ketika wisatawan datang kan mereka harus mengurus visa on arrival dulu. Setelah itu baru mereka ke imigrasi. Nah dengan adanya pungutan tambahan ini, harapan kita ya tidak menimbulkan birokrasi yang lama, ya tidak menimbulkan birokrasi yang agak istilahnya ya berbelit-belit gitu. Nah dan di sini diperlukan kiat-kiat dari pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi maupun koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini imigrasi, maskapai, dan pihak hotel. Nah, sehingga setelah ini berjalan bisa ditemukan format yang terbaik. Saya rasa wisatawan itu tidak akan keberatan, atau cuma $10 ya, itu nilainya juga tidak terlalu besar bagi wisatawan. Tetapi ya harapan kita ya tidak menimbulkan birokrasi yang semakin lama. Itu mungkin yang perlu ditegaskan ketika kebijakan ini dilaksanakan atau diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Lebih-lebih di zaman sekarang kan serba mahal, artinya kompetisi hidup masyarakat juga sangat ketat gitu. Saya perhatikan masyarakat lokal khususnya yang
bagaimana dia, meskipun selama ini mereka kan melakukan kegiatan budaya itu memang karena agamanya atau dengan tulus ikhlas, tapi bagaimanapun juga itu ketika dia dibiarkan berkompetisi bebas dengan masyarakat lain yang bukan non Hindu, mereka akan kehilangan peluang waktu, energi dan lain sebagainya dalam menangkap dampak-dampak positif dari pariwisata itu. Sedangkan di sisi lain mereka sendirilah yang menciptakan, atau budaya inilah yang menciptakan sehingga berkembangnya suatu pariwisata. Nah, di sisi lain karena waktunya sempit, sudah terfokus pada budaya, mungkin energinya juga sudah habis. Di sana dia harus diberi kesempatan juga untuk meraih pundi-pundi pariwisata itu, atau disubsidi dengan dana ini, bagaimana agar kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa meringankan paling tidak dari segi materi. Pengenaan retribusi sebesar $10 Amerika Serikat ini tentunya juga harus dibarengi dengan perbaikan kualitas di berbagai sektor pariwisata. Karena pariwisata Bali saat ini masih banyak dikeluhkan di sejumlah bidang seperti masalah kemacetan dan transportasi publik, lingkungan terutama masalah sampah dan yang lainnya. Wisatawan ke Bali ini dalam kunjungannya ingin menikmati dengan nyaman dan tenang tanpa ada masalah yang justru menghambat mereka untuk bisa lebih lama di Bali. Namun demikian, pemerintah Provinsi Bali bukan berarti diam tanpa melakukan berbagai upaya mengatasi masalah ini. Salah satunya penerapan transportasi publik, perbaikan infrastruktur jalan hingga mengurai kemacetan di sejumlah ruas baik melalui pembangunan jalan tol maupun underpass. Perbaikan di segala bidang ini perlu dilakukan karena sewaktu-waktu bisa saja wisatawan berkunjung ke daerah lain yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang mereka inginkan. Tentu itu menjadi catatan yang penting ya. Ketika kita sudah mengharapkan adanya peningkatan kualitas wisatawan yang berkunjung, tentu ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di Bali. Selama ini yang saya lihat, wisatawan itu banyak mengeluhkan tentang kemacetan dan kebersihan. Dan ini menjadi PR yang sangat besar ya. Karena Bali yang dengan perkembangan pariwisata yang sangat pesat ini tentu memerlukan infrastruktur yang memadai untuk memaintain wisatawan tersebut bisa datang ke Bali kembali, bisa menimbulkan repeater guest yang nantinya secara berkelanjutan berkunjung ke Bali. Nah, tentu dengan adanya penambahan hasil dari pungutan wisatawan itu bisa nanti membiayai kegiatan-kegiatan yang nantinya meningkatkan kualitas dari infrastruktur yang ada di Bali itu. Mungkin untuk kedepannya untuk solusi kemacetan, pemerintah perlu menggagas adanya LRT atau MRT yang nantinya tidak mengandalkan transportasi publik, transportasi yang sifatnya komersil seperti mobil dan lain sebagainya itu. Adanya simpul-simpul macetan. Nah, ini meskipun ada APBD dan lain sebagainya dan APBN, nah ini mungkin itu salah satu juga menjadi perhatian kita di samping budaya itu sendiri. Nah, ini kan yang $10 ini kan langsung ke budaya gitu. Jadi dengan adanya ini mungkin pemerintah daerah lebih berkonsentrasi kepada infrastrukturnya. Nah, misalnya di mana jalur macet dibuatkan shortcut dan jalan melingkar, nah gitu misalnya. Jadi pemerintah lebih terfokus ke sana dananya. Ini juga di samping juga memang ada subsidi dari pemerintah. Ini lebih memperkuat lagi dana ini sehingga
bagaimana budaya ini kita tetap bisa survive dan terakselerasi, dan masyarakatnya juga sejahtera. Jangan sampai nanti masyarakatnya yang mengusung budaya itu dia sudah menghabiskan tenaga, pikiran, energi, waktu. Di sisi lain ketika dolar dari pariwisata itu datang, dia tidak punya waktu untuk untuk menangkap dolar itu karena dia tidak punya kesempatan berusaha. Krisis ekonomi dunia menjadikan banyak negara yang mengalami krisis yang berkepanjangan, ditambah dengan adanya perang dua negara adik kuasa yang juga berdampak pada penduduknya. Hal ini juga tentu berimbas pada wisatawan yang berkunjung ke Bali, di mana tidak sepenuhnya untuk menikmati alam Bali, namun justru mencari kerja atau membuka usaha di Bali. Keputusan itu diambil bukanlah tanpa alasan, karena Indonesia khususnya Bali, perekonomian dan keamanannya masih stabil sehingga menjadi tempat yang cocok untuk berinvestasi maupun membuka usaha. Namun demikian, hal ini justru menjadi ancaman bagi pelaku usaha lokal masyarakat Bali, di mana sebelumnya dipegang masyarakat Bali secara perlahan diambil oleh mereka. Jika hal ini dibiarkan, tentunya akan semakin mempercepat masyarakat Bali terpinggirkan di daerahnya. Saya rasa setiap daerah wisata atau daerah yang sedang berkembang pariwisata maupun ekonomi secara tidak langsung pasti akan mengalami hal yang seperti itu yang disampaikan itu, yaitu penyalahgunaan izin yang semestinya berkunjung menjadi berusaha di daerah tersebut. Nah, sekarang kan peran dari pemerintah di samping mereka sebagai regulator juga sebagai penegak aturan. Nah, tentunya nih sekarang ya imigrasi sebagai leading sector lebih menggiatkan lagi adanya sidak-sidak maupun kerjasama dengan aparat yang terbawah, yaitu kepala lingkungan atau kepala dusun, untuk memberikan laporan. Nah, saya rasa itu bisa diselesaikan apabila ya pemerintah bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Bali dengan imigrasi dan aparat terbara bisa menjalin komunikasi yang baik untuk mengatasi adanya penyalahgunaan izin tersebut. Komunikasi yang baik, demikian juga dengan agen-agen travel, pariwisata dan lain sebagainya, harus bisa menjelaskan karena itu dipungut ini, nanti apa yang Anda dapat dari sini adalah di sini Anda tidak akan dipungut terlalu besar dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin kita memberikan garansi-garansi lain atau apalah gitu istilahnya, itu sudah merupakan manusiawi ya. Saya mengeluarkan ini, saya dapat apa? Nah, ini yang perlu dicari oleh pemerintah, jalan keluarnya atau jawabannya. Saya bayar ini, saya dapat apa? Apa keuntungan saya? Pasti itu yang akan ditanyakan. Nah, ini jawaban ini yang perlu kita carikan dan berikan kepada para wisatawan. Misalnya jika dia mengunjungi objek tertentu, dia bisa diringankan dan lain sebagainya, atau dia misalnya ada dalam tanda kutip ada jaminan asuransi di samping di negaranya dia juga sudah dapat asuransi ke sini, di sini juga kita bisa memberikan asuransi atau garansi seperti apa gitu. Jadi harus take and give gitu. Jangan sampai kita take saja tapi tidak memberi atau tidak give gitu loh. Poinnya itu bagus, dan apa yang dijalankan itu nanti perlu diadakan duduk bersama satu meja dengan seluruh stakeholder pariwisata. Kemudian juga perlu diberikan penjelasan pada wisatawan, Anda spending atau mengeluarkan uang inilah yang akan dapat.
Banyaknya kasus turis berulah di Bali serta penyalahgunaan kunjungannya ke Bali tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum di Bali sehingga wisatawan menggunakan celah tersebut. Hal ini diperparah oleh adanya sejumlah oknum pelaku maupun petugas yang bisa dibayar dengan uang untuk mendukung pelanggaran tersebut. Seperti halnya kasus kepemilikan KTP oleh wisatawan atas nama warga negara Indonesia yang disalahgunakan oleh wisatawan untuk membuka usaha di Bali. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki sumber daya SDM yang bergerak di sektor tersebut. Karena saat ini masih banyak pelanggaran terjadi, seperti halnya pembukaan usaha atas nama masyarakat lokal yang dimiliki warga negara asing dan beroperasi tanpa disentuh hukum. Selain merugikan pelaku usaha kita, bagi negara tidak ada pajak atau pendapatan yang masuk karena transaksi yang mereka gunakan langsung ke negara asalnya. Begini ya, ketika wisatawan itu mayoritas wisatawan itu berasal dari negara yang penegakan hukumnya bagus, ya, berarti ya Australia atau Singapura. Nah, ketika dia ke Bali, dia melihat ada titik bagaimana penegakan aturan itu tidak dijalani dengan bagus, sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, contoh saya berwisata ke Singapura, kita sangat taat aturan sekali karena ya aturan itu ditegakkan dengan ketat dan sangat baik, sehingga ketika jangankan kita melanggar aturan, berludah aja kita takut, apalagi buang sampah sembarangan gitu. Nah, disitulah perlunya peran pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan tersebut, sehingga siapapun yang berkunjung itu bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ada dan tidak melakukan ya istilahnya ya kenakalan-kenakalan seperti yang disampaikan tadi. Ini artinya begini, perlu diadakan suatu kolaborasi yang terintegrasi ya, istilahnya dengan kalau misalnya pemungutan ini dikenakan pada pariwisata, mungkin di hal mana dia diringankan, misalnya pungutan di tempat objek tertentu dan lain sebagainya. Nah, di sana dia bisa mendapat kontribusi lebih gitu. Dan ini artinya perlu duduk bersama ya, duduk bersama semua stakeholder pariwisata, duduk bersama apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah karena Bali tidak punya industri lain selain pariwisata gitu. Jadi bagaimana kita agar pariwisata ini atau kegiatan budaya ini bisa berkelanjutan, artinya terakselerasi dengan baik, bisa berkelanjutan, masyarakatnya juga sejahtera, jangan sampai istilahnya masyarakat yang secara langsung bagaimana melakukan kegiatan kebudayaan ini justru tersisih. Kalau itu yang terjadi, lama-lama mungkin kegiatan ini akan secara alami bisa akan meredup dan bisa mati nanti gitu. Nah, ini apa yang dilakukan, artinya ide tersebut yang dilakukan oleh pemerintah yang akan dilakukan itu baik, tapi memang ada dampak, kemungkinan ada keluhan dari para wisatawan ya, kok ini sudah kena ini, ke objek juga kena dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan suatu langkah duduk bersama, kemudian bagaimana merumuskan apakah pungutan di tempat wisata itu diadakan suatu aturan, artinya untuk daerah ini resmi sekian dan lain sebagainya, kemudian untuk langsung ke wisatawannya pungutannya $10 sekian. Nah, artinya ini kuncinya adalah sebenarnya komunikasi ya. Tentunya menjadi harapan retribusi ini nantinya benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan adat dan budaya Bali yang menopang sektor pariwisata Bali, bukan sebaliknya menjadi celah baru bagi kegiatan korupsi oleh oknum yang terlibat di dalamnya. Kekhawatiran masyarakat Bali ini bukanlah tanpa alasan,
karena saat ini banyak kasus korupsi anggaran yang dilakukan pemerintah, namun penanganannya dan pengenaan sanksi masih rendah. Hal ini tentunya akan membawa masyarakat akan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang tidak peduli dengan masyarakat dan daerahnya sendiri. Apapun kebijakan itu perlu mendapatkan evaluasi, ya. Tetapi menurut saya kebijakan ini bisa ada dijalankan dulu. Nah, setelah berapa waktu itu dijadikan evaluasi dan tentunya pengawasan dari pemerintahnya. Apakah bekerja sama dengan pihak kejaksaan? Saya rasa pemerintah juga tidak akan berani main-main, karena ini kan diawasi oleh BPK, BPKP maupun ya perangkat daerah, penegak hukum lainnya, apa itu kejaksaan, KPK dan lain sebagainya. Jadi ya dengan adanya kerjasama dengan pihak instansi terkait, ya saya rasa permasalahan korupsi yang ada itu bisa diminimalisir lah. Saya rasa setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra, tetapi bagaimana pihak terkait itu mensosialisasikan, baik itu ke travel agent, ke maskapai dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika sudah diberikan penjelasan, adanya sosialisasi yang baik, saya rasa ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentunya dalam setiap kebijakan pasti ada ongoing evaluation, ya. Nah, ketika ini baik, mungkin bisa dilanjutkan. Ketika ini menimbulkan kontra, ya perlu didiskusikan, kan simpel seperti itu. Keluhan ada tukar liar atau dana yang masuk justru tidak digunakan tepat sasaran dan sebagainya, atau boleh kita bilang dikorupsi gitu misalnya. Nah, maka dari itu semua kita sudah punya KPK, polisi dan lain sebagainya, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita memperkuat kinerjanya ini agar benar-benar bisa mengontrol artinya aliran dana yang masuk, sehingga juga bisa dikeluarkan tepat sasaran. Nah, ini yang penting gitu, jangan sampai nanti masuknya 10, tahu-tahu keluarnya cuma 5. Nah, ini yang 5 ini kemana gitu. Kalau memang itu digunakan untuk bagaimana peralatan atau dan lain sebagainya, tenaga SDM yang benar-benar untuk mengelola, untuk menggerakkan itu, ya ada apa gitu. Yang penting jelas gitu, jangan sampai tidak ada kejelasan. Pungutan yang diberlakukan bagi semua WNA yang masuk Bali, baik udara, darat maupun laut, di mana pemungutan akan dilakukan dengan sistem elektronik sehingga dana pungutan langsung masuk ke kas daerah. Dan rencananya diberlakukan Februari 2024, yang mana saat ini masih disosialisasikan. Biaya retribusi ini akan berlaku sekali ketika Wisman masuk dan selama berada di Bali, yang mana kebijakan ini tertuang dalam peraturan daerah tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan bisa memilah Wisman yang murni berwisata ataupun tujuan lainnya, sehingga ke depan sektor pariwisata lebih berkualitas dan adat budaya Bali tetap dijaga. Semua komponen masyarakat Bali tentunya berkewajiban dan mendukung kebijakan pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai.